Lur, ayu banget yo Mbak Dinda. Kesengsem aku, bener. Mas Gunduk mau terus ayo tembak Mas. Woi, bocah he. Dolan sampai naik dhewe. Wah, bener-bener nih bocah-bocah. Swakit iki pipiku. Kalau muka gantengku luka, siapa sih yang tanggung jawab? Apa Tondul? Wah itu loh Pak, anak-anak itu loh. Walah bocah-bocah. Lu mainan tembak-tembakan kena pipiku loh. Malah ngiwi-ngiwi gitu. Semeniku bocah-bocah jadi usil-usil. Oh, apa-apa lanjut aja lanjut. Loh, mau kemana Pak? Iki lho, Kate Nerno Bekatul nang Bu Tami. Oh, ini Bu Tami. Loh, aku juga nanti mau ke tempat Bu Tami. Iya toh? Oh, udah, taruh aja barang di sini. Nanti anterin. Alhamdulillah. Suwun lho, Nduk. Iya, iya, iya. Wes, nanti tak anterin. Suwun ya, Nduk. Oh, iya, Pak. Lur, untung ada Mbak Dinda. Langsung adem hatiku. Ya wis, biar tak selesaikan dulu kerjaanku. Habis itu tak antar bekatule. Mbak, ini Mbak, titipan bekatul dari Mbak Dinda. Ya, taruh aja di situ, Dul. Oh, iya Pak. Bentar ya, Dul. Titip ke Mbak Dinda. Oh, iya, iya, iya. Oh, ini kasih Mbak Dinda semua? Iya. Oh, iya Pak. Makasih ya, Dul. Iya Mbak. Lur, iki lo UMKM yang bikin cookies bekatul di Mojokerto, Jawa Timur. Bekatul yang merupakan hasil sampingan dari penggilingan padi biasanya jadi pakan ternak, Lur. Namun di tangan warga desa Tambak Agung yang kreatif justru bisa diolah menjadi kue yang enak. Dari dedak padi ini masih harus diayak lagi untuk memisahkan bagian kasar dan serbuk halus. Serbuk halus inilah yang dinamakan tepung bekatul. Sebelum bekatulnya diolah, mentega, gula pasir, room butter, vanili, dan telur dikocok terlebih dahulu. Setelah itu, tepung terigu dan tepung bekatulnya dimasukkan dan diaduk menggunakan spatula sampai rata yo Lur yo. Kue bekatul ini terinspirasi dari kue bagia, kue tradisional dari Indonesia bagian timur. Bedanya kalau kue bagia terbuat dari sagu, Lur. Nah, penggunaan tepung bekatul ini bukan tanpa sebab loh, Lur. Soalnya tepung bekatul ini punya kandungan nutrisi yang beragam, mulai dari protein, mineral, dan aneka vitamin. Wes, kalau sudah rata begini, adonan siap dicetak menggunakan plastik segitiga. Selanjutnya, beri taburan topping biar makin cantik dan enak toh, Lur. Jika sudah, panggang adonan hingga matang. Kue yang sudah matang dan dingin akan mengeras. Nah, kue ini sudah siap dikemas. Ada kemasan toples dengan berat 120 gram dan kemasan plastik berat 65 gram. Kue bekatul ini cocok banget, Lur, dinikmati sambil minum teh atau kopi panas. Rasanya manis gurih
dan ada sedikit rasa pahit yang unik dari tepung bekatulnya. Enak tenan. Mbak Dinda, ini Mbak, disuruh nganter bekatul Mbak. Kamu sangrai yang dulu bekatulnya. Oh, sangrai dulu Mbak? Iya, sangrai dulu. Oh, iya Mbak. Kali ini Mbak Dinda mau mengolah kue bekatulnya jadi krim horn pastry atau pastry bentuk tandu isi krim. Atau kalau di Indonesia sih dikenal dengan nama kue cum-cum. Nah, kalau biasanya kudapan ini hanya menggunakan tepung terigu, kali ini Mbak Dinda menambahkan tepung bekatul, Lur. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya ngolah bekatul supaya dia nikmat dimakan. Nah, sebelum bekatul ini diolah nih, bekatul harus disangrai dulu beberapa saat untuk menghilangkan bau apeknya dan rasa-rasa gatalnya. Boleh dicoba. Membuat adonan pastrinya susah-susah gampang, Lur. Tapi tenang, bahannya sederhana aja kok. Pertama, campurkan tepung terigu, margarin, garam, serta tepung bekatulnya. Iyalah, tepungnya kan masih aku sangrai ya, Lur. Dul, udah Dul, nggak usah lama-lama. Oh, ya Mbak. Udah Dul, cukup, jangan banyak-banyak. Oh, ya. Ini Mbak Dinda. Iya. Ada yang bisa saya bantu lagi Mbak? Udah Dul, cukup. Semuanya ya Dul ya. Oh iya, aku tinggal ya Mbak ya. Iya. Nah, baru deh tepung bekatulnya ditambah ke dalam adonan. Tuangkan air sedikit demi sedikit hingga adonan tercampur rata. Pisahkan adonan menjadi beberapa bagian di wadah yang berbeda. Lalu beri pewarna sesuai selera. Ratakan sampai adonan kalis. Pindahkan adonan ke alas yang rata, lalu gilas adonan hingga tipis. Iris adonan secara memanjang, lalu cetak menggunakan cetakan khusus cum-cum yang berbentuk tanduk seperti ini, Lur. Gulung adonan hingga semua bagian cetakan tertutup. Lalu beri minyak di air adonan agar tidak lengket. Oh iya, Lur, kue berbentuk tanduk ini ternyata juga terdapat di banyak negara seperti Italia, Yunani, dan Austria. Cuma beda nama sebutan aja. Kulit kue cum-cum ini bisa dimatangkan dengan dua cara. Bisa dipanggang atau digoreng. Kali ini Mbak Dinda pilih untuk menggorengnya aja nih, Lur, biar lebih cepet mateng. Siapkan minyak panas, lalu goreng adonan kulit cum-cum hingga keemasan. Saat menggorengnya, usahakan ujung cetakan jangan saling berhadapan ya, Lur, agar lebih mudah dibolak-balik. Nah, kalau sudah matang, biarkan dingin terlebih dahulu agar bisa dilepas dari cetakan. Baru kemudian diisi dengan pilihan flan atau krim kesukaan, Lur. Terakhir, beri hiasan warna-warni biar tampilannya makin cantik. Gimana, Lur? Apik toh? Bentuknya unik, warnanya juga cerah. Asik ini. Pasti rasanya nggak kalah mantep sama bentuknya. Nah, iki Dul, cum-cum bekatule wis dadi. Mbak, ayo Mbak, dicicipin Mbak. Ketok enakin Mbak. Ayo, sekalian. Nah, bener kan, Lur? Yummy banget.
Pastrinya garing di luar, lembut di dalam. Rasa gurih menyatu apik dengan rasa manis. Nah, karena sudah disangrai terlebih dahulu, tidak ada aroma apak dari bekatule. Wah, kalian harus coba iki di rumah lur. Pasti ketagihan. Aku nambah lagi yo Mbak Dinda.